ਸੁਨਿਆ ਨੀ ਸਈਓ ਮੈਂ ਦਿਆਇਆ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਆ ਨੀ ਸਈਓ Nabi suci Muhammad SAW sebagai khataman nabiyin. Al-Quran suci menyatakan, Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Ahzab ayat 40. Kata khatam berarti meterai, dan dengan demikian ungkapan khataman nabiyin berarti penutup para nabi. Oleh karena itu, ayat tersebut menyatakan bahwa Muhammad SAW bukanlah ayah dari siapapun tetapi adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Arti esensial dari kata khatam dalam penggunaan bahasa Arab selalu digunakan untuk mengartikan bukan terakhir dalam waktu, tetapi status tertinggi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW adalah otoritas terakhir kenabian, atau dengan kata lain tidak ada nabi yang akan muncul setelah dia yang akan mendukung atau menghidupkan kembali agama apapun selain agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apapun yang bertentangan secara efektif akan berusaha untuk membuka segelnya dalam masalah kenabian. Ini karena kenabian Nabi Muhammad SAW telah memasukkan keindahan semua agama dan menyempurnakan ajaran agama dengan sempurna. Akan tetapi, sudah diketahui dengan baik bahwa tujuan dari meterai bukanlah untuk menutup suatu pernyataan tetapi jauh lebih penting dari itu. Tujuan sebenarnya adalah untuk menyatakan sesuatu sebagai benar. Itulah sebabnya segel ditempelkan pada dokumen di atas atau di ujungnya. Tujuannya adalah untuk mengesahkan kebenaran dan keakuratan isi dokumen. Oleh karena itu Nabi suci Muhammad SAW bersaksi tentang kebenaran semua nabi. Inilah sebabnya mengapa salah satu rukun iman dalam Islam adalah mengimani semua nabi. Setelah gencatan senjata Hudaybiyah, ketika Nabi suci SAW memutuskan untuk mengirim surat kepada para penguasa dan kepala daerah sekitarnya yang mengundang mereka untuk menerima Islam, dia diberitahu bahwa para penguasa dan pemimpin tidak mementingkan komunikasi yang ditujukan kepada mereka kecuali itu menyandang stempel penulis. Setelah itu, Nabi suci SAW menyiapkan stempel yang kemudian digunakan untuk pengesahan dan sertifikasi dokumen yang dikirim olehnya. Riwayat Bukhari dan Muslim mengingat bahwa tujuan dari stempel adalah pengesahan dan sertifikasi. Interpretasi dari ayat tersebut adalah bahwa meskipun Nabi Muhammad SAW tidak memiliki keturunan laki-laki, namun sebagai Rasulullah, ia adalah nenek moyang spiritual para pengikutnya. Oleh karena itu, bukan tanpa masalah tetapi memiliki keturunan spiritual yang besar. Ditambahkan bahwa beliau bukan hanya seorang utusan ilahi tetapi juga penutup para nabi. Artinya, dia bukan hanya nenek moyang tubuh orang-orang beriman tetapi dia juga nenek moyang spiritual para nabi dan rasul. Dengan demikian, ia menempati posisi agung yang mengamanatkan bahwa tidak ada nabi atau rasul yang dapat muncul setelahnya kecuali ia membawa stempel penegasan Nabi Muhammad SAW. Jika ayat ini ditafsirkan sebagai makna bahwa Nabi suci Muhammad SAW benar-benar nabi terakhir, ayat tersebut menjadi tidak berarti. Dalam hal ini artinya adalah, Muhammad tidak memiliki anak kecuali dia adalah nabi terakhir. Dalam idiom bahasa Arab, kata "tetapi" yang telah digunakan di sini, digunakan untuk tujuan memperkenalkan penjelasan dalam modifikasi apa yang telah terjadi sebelumnya, atau untuk tujuan menghilangkan keraguan yang mungkin ditimbulkan oleh pernyataan sebelumnya. Penggunaan kata "tetapi" dalam ayat ini mensyaratkan bahwa kata itu harus diikuti dengan pernyataan yang mengubah atau memperjelas apa yang telah terjadi sebelumnya. Menganggap ayat ini berarti bahwa Muhammad SAW adalah nabi terakhir akan membuatnya tidak berarti. Karena itu berarti pernyataan bahwa meskipun Nabi Muhammad SAW tidak memiliki masalah, tidak ada nabi yang akan datang setelah dia dengan demikian merampas keturunan fisik atau spiritualnya. Penafsiran ini tidak adil terhadap status yang dimuliakan dan diagungkan Nabi suci Muhammad SAW.